Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel kami Arsip Belajar. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kami ingin menyampaikan beberapa hal terkait hibah. Apa itu hibah dan bagaimana kita melaksanakannya. Sebagaimana maklum adanya bahwa ada berbagai takrif atau definisi yang disampaikan oleh para ulama terkait apa itu hibah sebenarnya. Namun pada intinya, hibah adalah proses pemberian hak kepemilikan sebuah barang dari seseorang kepada orang lain yang dilaksanakan ketika masih hidup dan tanpa mengharap imbalan apapun. Dari sini dapat dipahami bahwa ada beberapa istilah yang hampir sama prosesnya dengan hibah. Di antaranya adalah sedekah dan hadiah. Namun perbedaannya adalah kalau sedekah ini dilaksanakan li'ajli thawabin. Artinya orang yang bersedekah ini melaksanakan sedekah atau memberikan sedekahnya dengan tujuan mendapatkan pahala. Sedangkan hadiah ini dilaksanakan li'ajli ikramin. Orang yang memberikan hadiah kepada orang lain ini tujuannya adalah menghormati atau menghargai si penerima. Hal ini berbeda dengan hibah, karena hibah adalah pemberian sebuah barang, hak kepemilikan sebuah barang yang diberikan kepada orang lain dengan tanpa mengharap imbalan apapun. Seperti itu. Namun perbedaan paling mencolok dalam bab hibah, sedekah dan hadiah ini adalah sedekah dan hadiah tidak membutuhkan proses ijab qabul. Jadi orang yang bersedekah atau memberikan hadiah cukup menyerahkannya saja atau mengirimkannya saja, dan si penerima juga cukup mengambil atau menerimanya saja, seperti itu tanpa mengatakan apapun. Berbeda dengan hibah yang harus terjadi ijab qabul. Seperti saya hibahkan barang ini kepada Anda, atau saya hibahkan rumah saya kepada Anda, dan si penerima mengatakan saya terima hibah rumah Anda, seperti itu. Ini cuma negara contoh saja, kawan. Kemudian hibah ini juga tidak bisa luzum atau paten hak kepemilikannya berpindah kecuali sudah terjadi serah terima. Kalau cuma rencana saja tidak terjadi luzum atau tidak terjadi perpindahan hak kepemilikan barang, jadi harus terjadi serah terima. Dan ketika sudah terjadi serah terima, berarti barang ini sudah luzum atau berpindah kepemilikan secara paten. Kita sebagai orang yang menghibahkan atau siapapun orang yang sudah menghibahkan, maka tidak bisa mengambil lagi apa yang sudah mereka hibahkan kembali, walaupun dengan alasan apapun, kecuali apabila orang yang memberikan hibah ini berposisi sebagai ayah atau kakek dari si penerima atau seterusnya. Maka orang yang memberikan hibah apabila berposisi sebagai ayah, kakek, dan seterusnya boleh mengambil kembali barang yang sudah dihibahkan apabila diinginkan atau dibutuhkan, seperti itu. Terus barang apa saja yang bisa kita hibahkan? Sebenarnya banyak sekali barang yang bisa kita hibahkan. Dalam beberapa literatur disampaikan bahwa kullu ma jaza bai'uhu jaza hibatuh. Setiap barang yang bisa kita jual itu bisa kita hibahkan. Tentu sudah maklum bahwa barang-barang yang boleh dijual dalam ajaran Islam itu setidaknya memiliki 3 kriteria, yaitu pertama, tohirun, benda tersebut suci, kemudian muntafi, benda tersebut bermanfaat, kemudian mamluk, benda tersebut dimiliki, jadi bukan milik orang lain. Nah, ketika barang ini sudah memiliki 3 kriteria ini, maka boleh diperjualbelikan atau boleh dihibahkan. Akan tetapi pada prakteknya sebenarnya tidak semua barang yang bisa kita hibahkan itu bisa dijual. Sebab kita juga bisa menghibahkan barang-barang remeh yang tidak bermanfaat kepada orang lain. Akan tetapi yang dianjurkan adalah yang bermanfaat saja, seperti itu. Masih terkait hibah, dalam bab hibah ini ada istilah hibah umroh dan hibah rukbah. Apa itu hibah umroh dan apa itu hibah rukbah? Hibah umroh itu adalah hibah yang ditaalukkan atau dikaitkan dengan kematian si penerima. Jadi contohnya seperti ini, saya hibahkan sandal ini kepada Anda, dan ketika nanti Anda wafat, maka sandal ini akan kembali kepemilikannya kepada saya. Ataupun kalau saya wafat, sandal ini akan kembali kepemilikannya kepada ahli waris saya. Ini hibah umroh. Jadi titik akhirnya barang akan tetap kembali kepada si pemberi. Kemudian hibah rukbah. Hibah rukbah ini adalah hibah yang dikaitkan dengan kematian salah satu dari kedua akidah nih, orang yang berakad. Contoh,
Seperti ini, saya hibahkan barang ini kepada Anda. Kalau saya mati dulu, maka barang ini tetap menjadi milik Anda. Kalau Anda mati dulu, maka barang ini kembali kepada saya. Seperti itu. Ini hibah rukbah. Keluar dari permasalahan ikhtilaf ulama, namun pada dasarnya dalam kitab-kitab fikih dasar disebutkan bahwa hibah umrah dan hibah rukbah ini lagus syartu. Waya lagus syartu maksudnya syarat persyaratan kembalinya hak kepemilikan atau berpindahnya kepemilikan ini dianggap lagu atau sia-sia. Jadi hibah tetap terjadi dan barang yang sudah dihibahkan tetap milik si penerima. Seperti itu faham kami. Tentu sangat banyak kekurangan dari apa yang kami sampaikan. Karena itu kami sangat mengharap kritik dan saran dari kawan-kawan tentang apa yang kami sampaikan. Barangkali juga ada pertanyaan, silahkan disampaikan. Kalau kami bisa menjawab, kami akan usahakan menjawab. Jika tidak, kami akan tanyakan kepada orang yang lebih berkompeten daripada kami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.